Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV. Pada video kali ini kita akan membahas tentang semi biovlog pada kolam beton berbentuk kotak dan pada daerah yang sering mati lampu atau listrik yang tidak stabil. Mungkin bagi teman-teman sudah banyak mendengar tentang apa itu budidaya ikan dengan sistem biovlog. Bahkan mungkin sudah ada dari kita yang mengaplikasikannya di rumah masing-masing. Namun bagi teman-teman yang baru-baru mencari tahu tentang apa itu biovlog baik dari internet, buku, dan YouTube, ternyata dari teori yang kita temukan rupa-rupanya prosesnya sangat rumit serta harus intens cara merawatnya dan memerlukan modal awal yang tidak bisa dibilang sedikit. Lalu bagaimana cara kita mensiasatinya dalam memilih sistem apa yang akan kita gunakan dalam membudidayakan ikan? Jawabannya ada di sini. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu update dengan informasi dari kanal ini. Lalu like bila kalian suka dengan video ini serta share ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu tentang informasi yang kita berikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas ke permasalahan pokok, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu sistem biovlog. Sengaja video ini dibuat dengan durasi yang agak panjang supaya teman-teman tidak setengah-setengah dalam menyerap informasi yang ada. Dalam membudidayakan ikan, kita mengenal beberapa sistem, diantaranya tambak, keramba, kolam air deras, aquaponik atau hidroponik, kolam tanah, kolam beton konvensional, dan yang terbaru adalah sistem biovlog. Biovlog berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti kehidupan dan vlog yang berarti gumpalan. Penggabungan definisi dari dua kata ini kemudian memiliki arti tersendiri, yaitu bahan organik hidup yang menyatu menjadi gumpalan-gumpalan. Dalam budidaya perikanan, gumpalan-gumpalan bahan organik ini nantinya akan menjadi pakan bagi komoditi yang dibudidayakan, seperti ikan nila, lele, gurami, patin, dan lain-lainnya. Pada budidaya lele, pembuatan vlog memanfaatkan limbah ikan lele itu sendiri dengan menumbuhkan mikroorganisme. Limbah budidaya akan menjadi ramah lingkungan dan dapat dijadikan pakan oleh ikan lele tersebut. Mikroorganisme yang ditumbuhkan haruslah yang bersifat non-patogen, memiliki kemampuan mensintesis polihidroksi alkanoat atau PHA, memproduksi enzim dan mampu menetralkan racun yang ada. Penumbuhan mikroorganisme itu sendiri dapat dilakukan dengan pemberian probiotik pada kolam budidaya serta memasang aerator untuk menyuplai oksigen dan sebagai alat pengadukan air kolam. Adapun manfaat dari sistem biovlog diantaranya adalah 1. Meningkatkan kualitas air dan lebih ramah lingkungan. Air adalah faktor penting dalam membudidayakan ikan, terkhusus ikan lele. Air yang baik akan mempengaruhi perkembangan ikan serta akan meminimalisir penyakit yang akan timbul pada ikan. Dengan sistem biovlog, kualitas air akan terus terjaga serta tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap seperti pada kolam konvensional karena penguraian amonia yang terus-menerus dilakukan sehingga polusi baik air dan udara bisa ditekan. pH air cenderung rendah sehingga kandungan amoniak atau NH3 yaitu relatif kecil. Amonia yang tinggi bisa menyebabkan keasaman air kolam yang tinggi sehingga bisa menyebabkan ikan stres, bahkan kematian pada ikan. Tidak perlu ganti air atau sedikit ganti air sehingga biosecurity atau keamanan tetap terjaga. Jadi sistem ini sangat cocok bagi teman-teman yang berada pada daerah yang sulit dengan air yang baik. Yang kedua adalah menurunkan angka kematian. Dengan kualitas air yang baik serta faktor stresor yang minimal, maka persentase kematian ikan dapat ditekan bahkan sampai 0%. Hal ini berbanding terbalik dengan kolam konvensional yang harus selalu bergumul dengan masalah air dan penyakit, terutama penyakit jamur yang menjengkelkan. Yang ketiga adalah meningkatkan laju pertumbuhan. Dengan kesehatan ikan yang baik, daya serap makanan menjadi lebih baik, maka laju pertumbuhan ikan bisa ditingkatkan secara signifikan. Dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat, maka periode panen pun bisa dipangkas dan keuntungan kita menjadi lebih besar. Sungguh harapannya menggiurkan, bukan?
Yang keempat yaitu penggunaan pakan lebih efisien. Dengan tersedianya pakan alami yang berupa vlog, alga, dan cacing yang tersedia dalam kolam, maka penggunaan pakan pelet dapat ditekan secara signifikan, bahkan hingga sampai 30% lebih sedikit dibandingkan dengan kolam konvensional. Lagi-lagi keuntungan bisa kita tingkatkan dengan dasar pengeluaran yang minimal. Yang kelima yaitu meningkatkan kepadatan tebar benih. Dengan sistem bioflok, padat tebar benih bisa ditingkatkan hingga 10 kali lipat. Bila pada sistem konvensional 1 meter persegi memiliki kepadatan profesional 100 ekor, maka pada sistem bioflok dapat menjadi 1000 ekor. Apabila dikalikan dengan beberapa kolam dengan ukuran yang lebih besar, mungkin keuntungan yang bisa kita dapat akan jauh lebih besar pula. Namun sistem ini bukan berarti tidak ada kekurangan teman-teman. Mungkin bahkan ada beberapa hal yang menjadi masalah mendasar sehingga teman-teman tidak bisa mengaplikasikannya di rumah. Kelemahan dari sistem bioflok antara lain, yang pertama memerlukan kolam terpal khusus bulat. Yang kedua memerlukan peralatan atau aerator cukup banyak sebagai suplai oksigen selama 24 jam. Yang ketiga pengamatan harus lebih jeli serta sering muncul kasus nitrit dan amonia. Bila aerasi kurang maka akan bisa terjadi pengendapan bahan organik. Resiko munculnya H2S yaitu lebih tinggi karena pH airnya lebih rendah. Kurang cocok pada tanah yang mudah teraduk atau erosi, jadi dasar harus benar-benar kompak atau dasar berbatu atau sirtu, semen atau plastik HDPE. Selanjutnya bila terlalu pekat maka bisa menyebabkan kematian bertahap karena krisis oksigen atau BOD tinggi. Untuk itu volume suspended solid dari vlog harus bisa selalu diukur. Bila sudah mencapai batas tertentu, vlog harus dikurangi dengan cara konsumsi pakan diturunkan. Nah teman-teman, dari sekilas teori yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin ada beberapa dari kita yang berpikir ulang untuk menggunakan sistem bioflok, terutama teman-teman yang sudah terlanjur memiliki kolam beton, serta bagi kita yang tinggal di daerah dengan listrik yang kurang stabil, seperti di daerah saya misalnya. Solusinya adalah dengan menggunakan sistem semi bioflok. Sistem semi bioflok sendiri adalah mengaplikasikan sistem bioflok namun dengan perlengkapan yang minimal serta menggabungkan dengan teori kolam konvensional. Di sini saya menggunakan kolam beton berbentuk kotak dengan ukuran 3 x 1,8 meter persegi. Sebenarnya tidak terlalu kotak karena bentuknya adalah persegi panjang. Saya lengkapi juga dengan aerator 2 lubang yang saya tempatkan di 2 titik kolam dengan jarak yang agak berjauhan. Gunanya adalah agar ada bagian air yang tidak teraduk oleh aerator sehingga ikan akan terbiasa dengan keadaan air yang tenang apabila terjadi pemadaman listrik. Selanjutnya kita perlu menempatkan kolam pada tempat terbuka sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam kolam. Gunanya adalah agar air kolam tidak terlalu dingin yang mengakibatkan keasaman air serta penyakit terutama jamur dapat kita minimalisir di sana. Kemudian teman-teman harus mengganti air 30% setidaknya 1 bulan sekali sehingga bahan makanan yang tidak terlarut bisa kita buang dan kualitas air kembali menjadi baik. Setidaknya dengan sistem ini intensitas pergantian air bisa kita tekan dibandingkan dengan kolam konvensional yang memerlukan pergantian air setidaknya 1 minggu sekali. Tetap gunakan probiotik dan molasses untuk pembentukan vlog serta tambahkan sedikit pupuk organik dan fermentasi bahan ramuan herbal ke dalam kolam. Cara membuat ramuan herbal lihat pada video kami yang lainnya. Lakukan penebaran probiotik sebanyak 2 tutup botol untuk perawatan setidaknya 2 minggu sekali ke dalam kolam untuk terus menjaga kualitas air kolam. Lakukan pembibisan pakan dengan cairan probiotik, molasses, vitamin, dan ramuan herbal untuk meminimalisir penyakit dan memaksimalkan penyerapan pakan pada ikan. Jangan lupa terus perhatikan perkembangan ikan, hindari stresor, dan lakukan tindakan sesuai dengan indikasi yang timbul. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga diberikan rezeki yang banyak dan melimpah. Amin. Demikian video ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan.
Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.